Ada orang-orang yang memilih untuk diam ketika dunia membutuhkan mereka untuk berbicara. Ada pula orang-orang yang memilih untuk berbicara ketika segalanya mendorong mereka untuk diam. Di sebuah negeri yang sedang belajar mengenai hukumnya sendiri, di tengah pengadilan yang selalu penuh dengan tekanan, di sebuah ujung jalan yang selalu menanti keadilan, ada salah satu sosok yang selalu berdiri tegak. Ia bukan penguasa, ia juga bukan seorang tentara. Ia adalah seorang advokat. Advokat, sebuah kata yang terasa sederhana, namun menyimpan beban yang luar biasa berat. Seorang advokat bukan hanya seorang pengacara yang berbicara di depan hakim, namun ia juga sebagai penjaga atas sesuatu yang lebih besar darinya, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan martabat manusia di hadapan hukum. Ada satu fakta menarik mengenai profesi ini. Tidak terdapat usia pensiun bagi seorang advokat. Selama ia masih kuat membela, selama integritas masih terjaga, ia masih terus diperbolehkan untuk membela. Karena keadilan tidak mengenali masa pensiun. Sosok yang akan kami ceritakan pada hari ini adalah seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di depan garis depan perjuangan. Ia pernah diancam, dicaci, bahkan dibungkam. Tapi semua percobaan itu tidak pernah membungkam suaranya. Sosok tersebut adalah Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution atau kerap disapa Buyung, lahir di Jakarta 20 Juli 1934 dari sebuah keluarga yang memiliki keterbatasan, tetapi tetap menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Ia menempuh pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Buyung tidak hanya seorang advokat, tetapi lebih dari itu. Ia adalah aktivis hak asasi manusia, pendiri lembaga, dan pemikir hukum. Pada 23 September 2015, Adnan Buyung Nasution menutup mata untuk selamanya di usia 81 tahun. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa mati bersama seseorang, yaitu gagasan yang ia tanam, institusi yang ia dirikan, dan nilai-nilai yang ia perjuangkan semuanya masih hidup hingga hari ini. Perjalanan Adnan Buyung Nasution dalam dunia hukum dimulai dengan karirnya sebagai seorang jaksa. Namun, dari posisi itu pula ia melihat langsung bagaimana sistem bisa berpihak atau berbalik memunggungi rakyat kecil. Ia menanggalkan seragam jaksa dan memilih menjadi advokat, memilih berdiri di sisi manusia-manusia yang paling membutuhkan perlindungan. Buyung memegang prinsip bahwa tidak ada manusia yang tidak berhak mendapat pembelaan. Dan dia lihat saya gitu. Bang Buyung kan orang yang sangat dikenal sebagai pejuang human rights gitu kan. Tapi jadi tujuannya bagaimana rakyat bisa lebih makmur, dan bagi khususnya hukum, akses to justice itu nomor satu bagi dia gitu kan. Menjadi advokat saja tidak cukup bagi Buyung. Ia tidak hanya ingin membela satu orang, tetapi juga ingin mengubah sistemnya. Pada tahun 1970, Adnan Buyung Nasution mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Melalui LBH, mereka berdiri di garis depan yang seringkali menghadapi tekanan dari berbagai arah. Menurutnya, profesi advokat bukan hanya tentang menang di pengadilan, melainkan memastikan bahwa sistem hukum itu sendiri bekerja adil bagi semua orang. Perjuangan Buyung tidak berhenti di LBH. Ia percaya bahwa membela keadilan harus dilakukan juga dengan standar yang tinggi dan mencerminkan betapa seriusnya tanggung jawab seorang advokat. Dari keyakinan itu, Buyung mendirikan firma hukumnya sendiri, yaitu Adnan Buyung Nasution and Partners atau dikenal sebagai ABNP. ABNP dibangun di atas prinsip yang sama dengan seluruh perjalanan hidup Buyung, profesional, independen, dan berorientasi pada keadilan. Firma ini tidak hanya kuat di bidang litigasi, tetapi juga adaptif dengan kebutuhan hukum yang semakin kompleks di dunia modern, termasuk kebutuhan sektor korporasi. Dan sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, ABNP mengadopsi standar International Organization for Standardization atau ISO. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa firma hukum pun bisa dan harus beroperasi dengan standar manajemen kelas dunia. Dan dari dulu, Bang Buyung sudah punya visi mau punya law firm seperti law firm di luar negeri gitu kan ya. Di antara sekian banyak kontribusi Adnan Buyung Nasution terhadap hukum Indonesia, ada satu gagasan yang dampaknya terasa hingga hari ini, yaitu pra-peradilan. Buyung melihat sebuah celah berbahaya dalam sistem hukum Indonesia di mana aparat penegak hukum memiliki kuasa besar untuk menangkap, menahan, dan menyidik seseorang tanpa mekanisme kontrol yang memadai, sehingga tersangka bisa ditahan tanpa kejelasan dan tanpa perlindungan. Bersama LBH Jakarta, Buyung memperjuangkan sebuah solusi yang memungkinkan tersangka atau penasihat hukumnya untuk mempertanyakan keabsahan penangkapan atau penahanan melalui jalur pengadilan. Gagasan ini sangat erat dengan martabat manusia, bahwa tidak ada satupun aparat negara yang boleh merampas kebebasan seseorang tanpa dipertanyakan. Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP disahkan, konsep pra-peradilan masuk dan menjadi sebuah kemenangan kecil yang berdampak besar menjadi sebuah jaminan bahwa tersangka memiliki hak untuk melawan ketidakadilan. Dan abang tuh hidup kalau bahasa Inggris itu is living his values gitu ya. Adnan Buyung Nasution telah pergi, namun apa yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari sekadar kenangan.
Berkat perjuangannya dan lembaga-lembaga yang ia bangun, jutaan warga yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem hukum, kini memiliki tempat untuk berlindung, tempat untuk bersuara, tempat untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Ia mengubah cara kita memandang profesi advokat yang awalnya dipandang semata sebagai penyedia jasa hukum berbayar, menjadi aktor utama dalam perjuangan keadilan dan pembelaan hak asasi manusia. Dan yang mungkin paling abadi, ia mewariskan nilai-nilai, integritas, keberanian, keberpihakan pada yang lemah, 3 kata yang mudah diucapkan tetapi seumur hidup Buyung ia buktikan dengan tindakan nyata. Adnan Buyung Nasution mengajarkan kita bahwa hukum bukan sekadar sekumpulan pasal dan aturan. Hukum adalah alat perjuangan yang bisa digunakan untuk menindas jika jatuh ke tangan yang salah, atau menjadi perisai yang kokoh jika dijaga oleh mereka yang berintegritas. Kita, generasi yang belajar dan bersiap memasuki dunia hukum, mewarisi bukan hanya ilmu dari bangku kuliah. Kita mewarisi sebuah tanggung jawab untuk meneruskan apa yang ia mulai. Karena setiap kali seorang advokat berdiri membela yang lemah dengan jujur dan berani, di sana ada sedikit dari jiwa Adnan Buyung Nasution yang masih hidup. Ia mungkin telah tiada, tetapi pertanyaannya masih hidup. Siapa yang akan melanjutkan perjuangannya?